ketika di hari Minggu pagi Upin dan Ipin bermain di lapangan durian runtuh. Meskipun tidak menemukan kawan-kawan, Upin dan Ipin pun tetap asik memainkan mobil-mobilan dari botol bekas yang dibuatkan Opa. Dan tiba-tiba dari kejauhan muncul Aesan dan kawan-kawan dengan mainan mobil remote yang baru mereka beli. Upin dan Ipin pun terkesan dengan mainan mereka dan berniat meminjamnya. Namun Aesan tidak mau meminjamkannya karena takut rusak. Dan karena tidak punya mobil remote, Upin dan Ipin pun tidak diajak main. Mail dan kawan-kawan meninggalkan mereka berdua sendirian. Upin dan Ipin yang sangat menginginkan mobil remote pun memberanikan diri untuk memintanya ke Opa. Upin dan Ipin pun masuk ke kamar Opa. Dan pada hari itu Opa pun tengah sakit dan beristirahat di kamar. Dengan penuh harap Upin dan Ipin pun mengutarakan keinginannya untuk dibelikan mobil remote. Opa yang tengah sakit pun kasihan kepada Upin dan Ipin. Dan dengan tenaga yang tersisa Opa pun berjanji akan kembali bekerja agar mendapatkan uang untuk beli mobil remote. Opa pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan langsung mencari gerobak bakso yang dulu ia beli dari Uncle Mutu. Dan dengan tekad yang kuat Opa pun mengayu gerobak bakso untuk berkeliling di kampung durian runtuh. Dan di masa tuanya Opa pun harus merasakan kerasnya kehidupan demi cucu tercintanya Upin dan Ipin. Hujan dan badai pun harus Opa lalui agar bakso jualannya cepat habis. Sudah 3 hari bakso Opa tidak ada yang terjual satupun. Namun Opa tidak pernah menyerah. Opa terus mencari tempat-tempat yang ramai dengan harapan baksonya ada yang beli. Namun harapan hanya tinggal harapan. Bakso Opa tetap tidak ada yang membeli. Sambil menahan lapar Opa pun melanjutkan perjuangannya untuk berjualan bakso. Siang hingga malam Opa tidak lelah mengayu gerobaknya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun Opa belum juga mau pulang karena belum mendapatkan cukup uang untuk membeli mobil remote. Saat di tengah jalan Opa mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Opa mengira ada yang ingin membeli bakso. Namun ternyata bukan seseorang yang ingin membeli bakso, tapi hanyalah segerombolan preman jalanan yang ingin merampok Opa. Mereka tahu Opa hanyalah nenek-nenek yang sudah renta. Mengetahui niat jahat mereka, Opa pun berusaha untuk kabur sekuat tenaga. Dan setelah kabur ke dalam hutan, Opa pun berhasil melepaskan diri dari kejaran para preman jalanan yang ingin merampoknya. Dan keesokan harinya Opa memutuskan untuk menjual gerobak bakso sepeda dan memutuskan membeli gerobak bakso motor agar lebih bisa menjangkau sudut-sudut kota lebih mudah. Opa pun sangat senang karena lebih mudah berjualan. Namun setelah menggunakan bakso motor Opa pun menjadi lebih beresiko karena rawan tertabrak kendaraan lain. Saking bahagianya Opa pun tidak sadar menabrak pembatas jalan yang membuatnya tersangkut cukup lama. Namun pada akhirnya Opa pun bisa melanjutkan perjalanan. Hari ini Opa sangat bahagia karena ia mendapatkan pesanan bakso yang harus ia antarkan ke kampung sebelah. Opa membayangkan wajah Upin dan Ipin akan sangat bahagia karena mobil remote yang mereka inginkan akan segera Opa bawa pulang. Namun harapan hanya tinggal harapan. Pesanan bakso di kampung sebelah ternyata palsu. Pesanan itu ternyata datang dari para preman yang ingin merampas gerobak Opa yang lemah. Opa pun berusaha kabur sekuat tenaga. Dan dengan kekuatan yang tersisa Opa berusaha menghindari serangan dari para preman. Namun karena jumlah mereka yang banyak Opa pun berhasil tertangkap. Meskipun sendirian Opa tetap berusaha melawan para gerombolan preman. Hal ini Opa lakukan agar uang untuk membeli mobil remote Upin dan Ipin tidak diambil para preman. Di saat itu Opa sudah berteriak meminta tolong. Namun karena jalanan sepi tidak ada yang mendengar Opa. Dan setelah cukup lama bertahan Opa pun akhirnya meninggal akibat serangan para preman. Dan setelah kepergian Opa, Upin dan Ipin kerap merasakan kerinduan. Mereka hanya bisa membayangkan pelukan hangat Opa tanpa bisa berjumpa. Dan setelah kepergian Opa, Upin dan Ipin pun berjanji akan memberikan pelajaran kepada para preman yang telah membuat Opa celaka, agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Tanpa menunggu lama Upin dan Ipin pun berangkat ke lokasi para preman sering beraksi. Namun karena Upin Ipin tahu mereka sangat kuat, Upin dan Ipin pun memutuskan untuk berlatih di gym dahulu agar dapat mengalahkan para preman. Mulai dari latihan tinju hingga angkat beban mereka lakukan. Hal ini diperlukan agar mereka bisa mengalahkan para preman.
Dan setelah dirasa cukup kuat, Upin dan Ipin pun langsung berangkat ke lokasi berkumpulnya para preman. Tanpa menunggu lama, Upin dan Ipin pun menggeber motornya untuk menuju lokasi para preman. Meskipun perjalanannya tidak mulus, Upin dan Ipin pun tetap semangat karena hal ini mereka lakukan demi Opah. Biarpun badan lecet dan penuh luka, Upin dan Ipin tetap melanjutkan perjalanan. Dan setelah menempuh 1000 km, Upin dan Ipin pun hampir sampai di lokasi tujuan. Mereka sudah tidak sabar kasih paham ke gerombolan preman siapa mereka sebenarnya. Para preman yang mengetahui kedatangan Upin dan Ipin pun langsung menyerang. Mereka menganggap remeh Upin dan Ipin yang mereka anggap anak kecil. Dan setelah pertarungan selama 5 menit, para gerombolan preman pun terkapar dibuat Upin dan Ipin. Dan setelah mereka memberikan pelajaran kepada para preman yang sering membuat onar, Upin Ipin berharap agar tidak ada kejahatan lagi yang terjadi. Dan semua orang merasa aman di kampung durian runtuh. Dan setelah menyelesaikan tugasnya, Upin dan Ipin pun kembali ke rumah. Sekaligus mereka ingin berziarah ke makam Opah untuk melepas rindu. Dan memang Upin dan Ipin sangat menyayangi Opah, karena hanya Opah dan Kak Ros lah yang mereka punya setelah kepergian kedua orang tua mereka. Banyak momen telah mereka lalui bersama, namun kini Opah sudah tenang di sana. Meskipun sudah berbeda alam, Upin dan Ipin tetap menyayangi Opah. Mereka setiap minggu datang berziarah sekaligus melepas rindu.